Oke, kali ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita tentang Paskah. Minggu sebelumnya, di video yang sebelumnya saya sudah bahas tentang secara garis besar perjalanan Pekan Kudus ya dari Sabtu Lazarus sampai Minggu Paskah seperti yang saya ajarkan kepada para mahasiswa SD Soteria. Nah, lebih kurang 3 sampai 4 jam saya mengajar itu, tapi kali ini mungkin kemarin kepanjangan, tapi kali ini saya akan persingkatnya, memperpadatnya supaya saudara semua bisa mempelajarinya dengan lebih ringkas lagi dan lebih padat lagi, sehingga bisa memahami makna dari setiap peristiwa ini. Sabtu Lazarus yang kita peringati hari ini, dan Minggu Palem, Senin, Selasa, Rabu, Kamis Kudus, kemudian Jumat Agung, Sabtu Kudus, dan Minggu Paskah. Setiap uh, hari ini ada maknanya ya, baik dari segi biblikalnya, liturgisnya, dan juga teologisnya dari Saint Simus. Nah, saudara-saudara, saya akan bahas secara singkat ya perjalanan Pekan Kudus ini dari buku ini ya, yang saya beri judul Menginjak-injak Maut dengan Kematian, sebuah perjalanan melalui Pekan Kudus. Oke, kita mulai dari pendahuluan dulu. Saya beri judul Sang Tabib Agung dan Pekan Penyembuhan Kosmik. Ya, ini saya ambil dari perspektif Saint Simus. Setiap tahun jutaan umat Kristen di seluruh dunia memasuki sebuah periode paling sakral dalam kalender itu, yaitu Pekan Kudus. Kita berjalan dalam sebuah rit kuno dari sorak-sorai Minggu Palem, lalu keheningan Kamis Kudus menuju kegelapan Jumat Agung, dan akhirnya meledak dalam sukacita pada Fajar Paskah. Namun seberapa dalamkah kita memahami drama yang sedang kita jalani? Apakah kita hanya sekedar partisipan dalam sebuah ritual peringatan setiap tahun? Ataukah kita sedang diundang masuk ke dalam sebuah realitas yang hidup dan transformatif? Nah, saudara, buku ini lahir, video ini lahir dari sebuah keyakinan mendalam bahwa Pekan Kudus adalah jauh lebih dari sekedar ulang peristiwa-peristiwa terakhir dalam kehidupan Yesus dari Nazaret. Ini adalah sebuah drama kosmik yang utuh, sebuah pekan penyembuhan yang dirancang oleh Sang Tabib Agung untuk mendiagnosis, merawat, dan serta definitif menyembuhkan penyakit fundamental yang menjangkiti kodrat kita manusia. Nah, saudara, saya mengambil lensa teologis dari salah satu pemikir Kristen terbesar, yaitu Saint Maximus, sang pengaku iman, yang hidup pada tahun 580 sampai 662, sekitar abad ke-6 dan ke-7 yang lalu. Dan ini saya padukan dengan kekayaan tradisi liturgis gereja ortodoks ya, dalam memulai sebuah perjalanan Paskah. Nah, ini saudara bukan perjalanan untuk sekedar mempelajari Pekan Kudus, tapi bagaimana kita juga mengalaminya sebagai satu operasi bedah ilahi yang sedang berlangsung, di mana setiap hari adalah sebuah tahap usia dalam proses pemulihan kita. Nah, Saint Maximus mengajarkan bahwa dosa bukanlah sekedar melanggar hukum, melainkan satu penyakit ontologis ya, yang menyebabkan serangkaian perpecahan antara manusia dan Allah, pecahan yang paling dasar, kemudian perpecahan antar sesama manusia, bahkan juga perpecahan di dalam diri kita sendiri, jiwa dan tubuh dan akal budi dan hasrat. Nah, penyakit ini bermanifestasi dalam perbudakan kita pada kenikmatan, ketakutan kita pada penderitaan, dan pada akhirnya tirani terbesar dari semuanya adalah kematian atau maut. Nah, saudara-saudara, dari perspektif inilah, ya, seluruh karya Kristus adalah sebuah tindakan terapeutik, tindakan penyembuhan yang sangat radikal. Pekan Kudus adalah puncak dari terapi tersebut. Nah, kita akan melihat bagaimana Sabtu Lazarus berfungsi sebagai diagnosis awal, menyingkapkan kematian sebagai musuh, sekaligus memproklamasikan siapa Kristus sebagai sang kehidupan. Baru kita lanjut ke Minggu Palem, ini mendefinisikan ulang kekuasaan,
menunjukkan raja sejati datang bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menyerahkan diri. Kita akan lanjut ke Senin, Selasa, dan Rabu Kudus. Ini menjadi panggilan kita. Bahwa kita adalah sang pasien terjangkiti penyakit tadi untuk mempersiapkan diri, menolak iman yang steril, dan memilih pertobatan yang tulus. Kemudian kita masuk ke Kamis Kudus. Inilah momen di mana sang tabib memberikan obat keabadian. Dalam Ekaristi, dan menunjukkan di Getsemani bagaimana menyembuhkan kehendak yang memberontak. Kemudian Jumat Agung, ini bukanlah sebuah tragedi, tapi puncak dari operasi bedah ilahi, di mana Kristus memasuki jantung penyakit, penderitaan, dan maut untuk menghancurkannya dari dalam. Kita akan masuk ke Sabtu Kudus, ini adalah momen keheningan yang aktif, di mana sang kehidupan Kristus menguduskan alam maut atau Hades itu sendiri. Dan terakhirnya Minggu Paskah, ini adalah proklamasi kemenangan. Bukan hanya bahwa operasi ini berhasil, tetapi bahwa sang pasien, potret manusia ini telah diangkat, disembuhkan di dalam sebuah kualitas kehidupan yang baru dan tak terbayangkan, yaitu kehidupan ilahi, kita sebut sebagai teosis. Nah, saudara, saya mengajak kita untuk berjalan melalui setiap hari dalam Pekan Kudus dengan mata yang baru. Tentu dengan pertolongan dari pengajaran dari Saint Maximus, kita akan belajar baca setiap peristiwanya. Setiap hina, setiap ritual, itu bukan hanya simbol belaka, tapi sebagai jendela menuju misteri penyelamatan yang sedang bekerja di dalam diri kita dan di dalam dunia. Mari, saya akan jelaskan secara garis besar, secara singkat perjalanan kudus ini, sehingga kita bisa berpartisipasi dan memahami bahwa apa yang dikerjakan oleh Kristus itu adalah untuk kesembuhan, pemulihan kita sendiri. Sehingga kita siap untuk dibedah, dipulihkan, dan dibangkitkan bersama Kristus, sang tabib dan jiwa raga kita. Oke, kita akan masuk ke perjalanan singkat Pekan Kudus yang tadi saya uraikan. Yang pertama, yaitu Sabtu Lazarus. Ya. Kita akan melakukan satu perjalanan teologis dan liturgis melalui Pekan Kudus, puncak dari seluruh tahun gereja, menganalisis setiap hari dari perspektif gereja Ortodoks dengan lensa teologis Saint Maximus sang pengaku iman, akan menyingkapkan sebuah drama kosmik yang dalam tentang penyembuhan dan pengilahian teosis potret manusia. Bagi Saint Maximus, Pekan Kudus bukan sekedar peringatan historis atas peristiwa terakhir dalam kehidupan Kristus. Ini adalah sebuah inisiasi liturgis, yaitu di mana kita sebagai umat beriman diundang untuk berpartisipasi secara sakramental dalam setiap tahap dari operasi bedah ilahi ini yang dilakukan oleh Sang Tabib Agung Yesus Kristus untuk menyembuhkan kemanusiaan kita. Oke, yang pertama adalah Sabtu Lazarus. Inilah momen proklamasi kemenangan atas kematian kodrati manusia. Kita bisa baca di dalam Yohanes pasal 11 ya. Di situ Kristus membangkitkan sahabatnya Lazarus yang sudah mati dan berada di dalam kubur selama 4 hari. Ini adalah mukjizat terakhir dan terbesar sebelum sengsaranya. Kalau kita lihat secara liturgis yang terjadi di dalam gereja, gereja mengajarkan kita bahwa Sabtu Lazarus ini adalah sebuah Paskah kecil. Nah, hari ini tanggal 4 April kita merayakan Sabtu Lazarus ini. Ini sebuah Paskah kecil, sebuah pratinjau dari kebangkitan Kristus sendiri. Gereja menyanyikan himne kemenangan dengan membangkitkan Lazarus dari antara orang mati sebelum sengsaramu, engkau meneguhkan kebangkitan umum. Nah, inilah proklamasi bahwa Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Kemudian secara teologis kita lihat dari perspektif Maximus mengatakan inilah satu diagnosis penyakitnya yang menunjukkan kepada kita apa yang menjadi penyakit utama dari manusia. Sekaligus ini adalah proklamasi obatnya karena dia membangkitkan Lazarus. Kita lihat diagnosis kematian Lazarus yang tubuhnya sudah mulai membusuk atau bertorak. Ini adalah diagnosis akhir dari kondisi kemanusiaan pasca kejatuhan. Kematian bukanlah bagian dari natural kehidupan kita. Tapi kematian itu penyusup. Konsekuensi dari perpisahan kita dengan Allah, yaitu sang sumber kehidupan. Jadi diagnosisnya adalah, ini adalah kematian akibat kita jatuh ke dalam dosa.
kematian itu bukan bagian dari natural kehidupan kita, tetapi penyusup. Yang kedua, proklamasi kuasa ilahi. Tindakan Kristus membangkitkan Lazarus adalah sebuah demonstrasi kuasa ilahinya atas kematian kodrati. Sang Logos yang pada mulanya memberikan kehidupan, ini menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas untuk memulihkannya. Namun, ini belum kemenangan final. Lazarus dibangkitkan kembali ke dalam kehidupan biologis yang sama. Dan pada akhirnya dia akan mati lagi. Jadi, ini adalah sebuah trailer yang spektakuler, bukan film utamanya. Itu yang terjadi pada Sabtu Lazarus. Oke, yang kedua, kita akan lihat Minggu Palem yang dirayakan pada hari Minggu setelah Sabtu Lazarus. Di sinilah mencerminkan paradoks sang raja yang memasuki pemerintahan. Kita bisa baca di dalam peristiwa dalam Matius pasal 21, Markus pasal 11, Lukas 19, dan Yohanes 12. Jadi keempat Injil mencatat Minggu Palem ini. Kristus memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Orang banyak menyambutnya sebagai Raja Mesianik, menghamparkan jubah dan daun-daun palem sambil berseru, Hosana bagi anak Daud. Jadi di dalam membuat tentang Raja atau Mesias ini memang sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Ya. Jadi Mesias itu selalu dia sebagai Raja secara politik, tapi juga hamba yang menderita. Jadi ada dua ketegangan ini kita lihat. Tetapi Minggu Palem, Yesus masuk sebagai seorang Raja Mesianis, bukan sebagai hamba yang menderita. Oleh sebab itu, orang banyak menyambutnya dengan berseru-seru Hosana bagi anak Daud, sambil menghamparkan jubah dan daun-daun palem. Nah, ini peristiwa yang terjadi tercatat dalam Injil, ya. Kemudian apa makna liturgisnya jika kita merayakan ini di dalam gereja? Gereja merayakan ini sebagai penggenapan nubuat dan pengakuan publik atas kerajaan Kristus. Kita memegang daun palem. Nah, ini artinya mengidentifikasi diri kita dengan orang banyak yang menyambutnya, mengakui dia sebagai raja kita. Nah, kemudian secara teologi saya tambahkan dari perspektif Maximus, ya, ini adalah dialog dua kehendak, tapi sebuah ironi tragis. Satu pribadi, dua kehendak. Maksudnya apa? Nah, pada Minggu Palem, ini adalah drama dari dua kehendak Kristus. Kehendak ilahinya tahu persis bahwa kemana dia akan pergi. Dia akan menuju salib untuk keselamatan dunia. Tapi kehendak manusiawinya secara natural merasakan antisipasi akan penderitaan yang akan dia alami selama 1 minggu itu. Namun dalam sinergi yang sempurna, kehendak manusianya secara bebas dan sukarela berjalan selaras dengan kehendak ilahinya. Ini yang sangat penting. Dia tidak memasuki Yerusalem karena terpaksa, tapi sebagai raja yang berdaulat, yang berjalan menuju pertempurannya. Kemudian dalam ironi tragisnya adalah orang banyak berseru, Hosana, yang berarti selamatkanlah kami. Mereka mengharapkan seorang raja politik yang akan menyelamatkan mereka dari penindasan Romawi. Ironisnya, Kristus datang untuk menyelamatkan mereka dari dosa dan maut. Nah, ini adalah sebuah penyelamatan yang justru akan mereka tolak beberapa hari kemudian dengan berseru, salibkan. Ya, ini ada ketegangan, ya. Kristus sebagai raja yang dianggap sebagai raja politik. Hal itu bukanlah raja politik. Raja yang akan menindas maut dan dosa itu. Ya, tetapi satu sisi lain, Kristus juga dinubuatkan sebagai hamba yang menderita, dan ini tergenapi di dalam Pekan Kudus ini, yaitu salibkan dia. Nah, bagi Maximus ini adalah gambaran sempurna dari kebutaan nus atau akal budi spiritual manusia yang sudah jatuh, yang mencari solusi duniawi untuk masalah spiritual. Jadi ada dua hal utama di dalam Minggu Palem ini, yaitu satu pribadi, dua kehendak, dan ironi yang tragis. Oke, kemudian kita lihat secara singkat juga Senin dan Selasa Kudus. Apa maknanya bagi kita sebetulnya? Nah, ini adalah hikmat sang mempelai pria dan peringatan yang bersifat eskatologis. Peristiwa Alkitabinya kita bisa melihat gereja merenungkan perumpamaan-perumpamaan terakhir Kristus. Seperti perumpamaan tentang 10 gadis dalam Matius pasal 25 dan pohon ara yang terkutuk dalam Matius pasal 21. Jadi Senin dan Selasa Kudus itu memperingati dua peristiwa ini, ya. Perumpamaan tentang 10 gadis dan kutuk
terhadap pohon ara. Nah, secara liturgis, ibadah pada hari-hari ini dikenal sebagai ibadah mempelai pria atau bridegroom service. Khususnya sang mempelai pria itu. Apa tema utamanya? Yaitu kewaspadaan dan kesiapan untuk menyambut kedatangan Kristus, sang mempelai jiwa kita. Kita diperingatkan untuk tidak menjadi seperti pohon ara yang tidak berbuah, atau seperti gadis-gadis bodoh yang pelitanya kehabisan minyak. Nah, dari sisi teologis atau perspektif Maximus, ini adalah sebuah praksis sebagai persiapan kewaspadaan menuju teosis. Pohon ara itu adalah satu peringatan. Pohon ara yang rimbun, banyak daunnya, tetapi tidak ada buahnya, ini adalah satu gambaran, satu ikon dari iman tanpa praksis. Dia memiliki penampilan kesalehan, yaitu daun yang banyak, tapi tidak menghasilkan buah kebajikan. Nah, mengutuknya adalah tindakan profetik yang dilakukan oleh Kristus untuk menunjukkan bahwa iman yang tidak transformatif, iman yang tidak berbuah, akhirnya tidak berguna. Kemudian yang kedua, tentang minyak. Minyak sebagai energi ilahi. Nah, ini sebuah konsep yang sangat penting. Minyak dalam pelita para gadis bijaksana, bagi Maximus bukanlah sekadar perbuatan baik. Itu adalah anugerah Roh Kudus atau energi ilahi yang tak tercipta, yang dikumpulkan melalui kehidupan praksis yang konsisten, doa, puasa, sedekah, dan kerendahan hati. Nah, gadis-gadis bodoh gagal bukan karena mereka nggak percaya, tetapi karena malas dalam perjuangan asketis mereka. Mereka tidak bisa meminjam minyak karena teosis adalah pengalaman personal yang tidak bisa ditransfer. Itulah kebodohan mereka, karena mereka tidak mempersiapkan minyak, yaitu energi ilahi dari Roh Kudus. Oke, nah peringatan Rabu Kudus sekarang, yaitu adalah kontras antara pertobatan dan pengkhianatan. Kita masuk satu momen lagi peristiwa. Di sini ada perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Ceritanya dalam Lukas pasal 7 nanti. Nah, di dalam liturgi gereja itu mengkontraskan dua figur ini nanti dengan Yudas Iskariot, ya, yang setuju untuk mengkhianati Yesus hanya demi 30 keping perak. Jadi ini adalah dua figur yang sangat kontras antara perempuan yang berdosa dan Yudas Iskariot, murid Kristus. Apa makna liturgisnya? Pada Rabu Kudus ini adalah memperingati tentang pertobatan dan persiapan akhir. Ya, di banyak paroki, sakramen pengurapan minyak suci, ada sakramen Holy Unction, itu dilayangkan untuk penyembuhan jiwa dan raga. Nah, secara teologis, perspektif Maximiannya adalah ini bicara tentang dua arah kehendak genomik. Kita lihat yang pertama, perempuan sebagai ikon metanoia. Perempuan ini adalah ikon dari pertobatan sejati. Dia melihat dosanya, tidak putus asa, dan membawa seluruh kekayaannya. Wangi, simbol dari kehidupan yang lalu, dan mempersembahkannya di kaki Kristus. Kita kemarin sudah membahasnya di video sebelumnya ya. Tindakannya adalah sebuah gerakan kehendak bebas, atau genomic will yang disembuhkan, di mana dia memilih kasih kepada Kristus di atas harta dan reputasinya. Jadi perempuan itu adalah satu ikon metanoia atau pertobatan yang sejati. Nah, kontrasnya adalah Yudas, ini sebagai ikon philauti atau cinta diri. Yudas adalah tragedi dari kehendak genomik yang memilih cinta diri atau philautia dan cinta uang atau philagria di atas kasih kepada Kristus. Dia lihat pemborosan minyak wangi dari sudut pandang ekonomi yang sempit, tapi dia gagal melihat logos dari tindakan kasih itu. Nah, penglihatan Yudas ini puncak dari serangkaian pilihan kecil yang salah, yang mengeraskan hatinya. Keduanya adalah pendosa, baik wanita itu maupun Yudas, tapi kehendak mereka bergerak ke arah yang berbeda atau berlawanan. Oke, kemudian kita peringati, kita masuk ke Kamis Kudus. Ini adalah satu penetapan misteri penyembuhan yang luar biasa. Peristiwa Alkitab ini kita bisa lihat dalam perjamuan terakhir, di mana Kristus menetapkan Ekaristi ya, dalam Yohanes pasal 13 sampai 18. Nah, inilah tubuhku, inilah darahku. Kemudian terjadi pembasuhan kaki para murid, doa di Taman Getsemani, dan memberikan perintah yang baru. Kita bisa baca tadi ya, di dalam Yohanes pasal 13 sampai 18. Nah, apa makna liturgis yang dirayakan? Ini adalah perayaan penetapan sakramen dari segala sakramen, yaitu liturgi Ekaristi. Liturgi ilahi Saint Baksil Agung dirayakan pada hari ini, berfokus pada misteri tubuh dan darah Kristus.
Dari sisi teologis atau perspektif Maximian, Ekaristi ini adalah obat keabadian. Kita juga lihat sinergi di Getsemani. Ekaristi sebagai teosis yang diantisipasi. Bagi Maximus, Ekaristi bukanlah sebagai simbol. Ini adalah partisipasi ontologis yang nyata dalam kemanusiaan Kristus yang telah diilahikan. Ketika kita menyantap Ekaristi, kita menerima obat keabadian atau farmakon Athanasias, sebuah ragi pengilahian yang mulai mentransformasi kodrat kita dari dalam, menyembuhkan perpecahan antara tubuh dan jiwa kita. Nah, sehingga Ekaristi ini penting sekali ditetapkan di Kamis Kudus ini. Yang kedua adalah Getsemani, peristiwa di Getsemani sebagai kemenangan kehendak. Doa Yesus bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi di Taman Getsemani, ini adalah momen kunci bagi Maximus. Ini bukan pertentangan antara dua kehendak ilahi, yaitu Sang Bapa dengan Sang Putra. Bukan. Ini adalah sebuah dialog yang harmonis di dalam satu pribadi Kristus. Antara kehendak natural manusiawinya yang secara alami gentar akan penderitaan, dan dialog dengan kehendak ilahinya yang bertujuan untuk keselamatan dunia. Jadi doa itu bukan pertentangan antara Allah dan anak, antara Bapa dan Putra, bukan. Ini dialog internal di dalam satu pribadi Kristus, yaitu kehendak natural manusiawinya karena dia punya kodrat manusia, berdialog secara harmonis dengan kehendak ilahinya, karena dia juga adalah kodrat Allah. Nah, kemenangan terjadi ketika kehendak bebas manusiawinya Kristus secara sukarela dan penuh kasih menyerahkan diri pada tujuan kehendak ilahi, yaitu menyembuhkan ketidaktaatan Adam di taman yang lain, yaitu dia masuk dalam penyalipan tadi. Sehingga di sini Getsemani menjadi pintu gerbang menuju ke Jumat Agung, di mana Kristus menyembuhkan ketidaktaatan Adam dengan ketaatan totalnya. Tapi sebelumnya terjadi dialog harmonis di dalam satu pribadi yang membuktikan bahwa Kristus itu juga adalah manusia yang sejati dan sekaligus Allah yang sejati. Dua kodrat ilahi itu, baik Allah dan manusia, itu ada di dalam satu pribadi. Enggak, tidak heran kalau kita membaca doa di Getsemani itu adalah kemenangan kehendak. Karena Kristus itu bukan kehendak naturalnya, pasti berinteraksi, ya. Jadi kehendak natural manusia itu tidak tenggelam di dalam kehendak ilahi, tetapi memiliki posisi yang sama sehingga mereka berdialog seperti bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Oke, yang keenam itu Jumat Agung. Inilah operasi bedah ilahi Kristus di kayu salib. Saya pakai istilah operasi bedah gitu ya. Nah, peristiwa Alkitabnya jelas ini adalah penangkapan, pengadilan, penyiksaan, penyaliban, dan wafat Kristus. Ya. Apa makna liturgisnya? Ini Jumat Agung ini adalah hari yang paling khusyuk. Di momen ini tidak ada liturgi ilahi di gereja. Sebaliknya ada ibadah-ibadah yang panjang seperti jam-jam rajani atau Royal Hours dan Vesper penurunan tubuh Kristus dari salib. Ya, kemudian pada malam harinya Jumat malamnya kita memperingati juga ratapan itu. Jadi ada Royal Hours dan Vesper penurunan salib dan ibadah ratapan. Fokusnya adalah pada kontemplasi yang penuh duka, tapi penuh kekaguman atas penderitaan sukarela Sang Juru Selamat. Nah, apa perspektif Maximiannya? Kita lihat ini salib sebagai satu terapi yang radikal. Dua hal penting yang saya catat di sini, menyembuhkan hawa nafsu dengan penderitaan. Kristus di kayu salib secara sukarela menanggung puncak dari rasa sakit, di mana dia disiksa, didera, disesa, dicambuk, ya, dirudai dan dihina sampai titik kenosis yang paling nol. Ini adalah dia menanggung puncak dari rasa sakit secara sukarela. Ngapain sih? Nah, ini untuk menyembuhkan perbudakan kita pada kenikmatan pleasure. Nanti di video selanjutnya itu saya akan bahas secara khusus ya makna teologis kenapa Kristus menanggung penderitaan seperti ini. Oke. Dengan menanggung penderitaan tanpa menyerah pada kebencian atau keputusasaan yang mengubah penderitaan dari kutukan menjadi sarana pemurnian. Jadi apa makna salib? Yang pertama adalah menyembuhkan hawa nafsu dengan penderitaan dia. Ketika dia ditangkap, disesat, diadili secara tidak adil, dan dia disiksa atau dia menderita.
Dia secara sukarela menanggung penderitaan itu, rasa sakit itu, untuk menyembuhkan pergerakan kita pada penikmatan hedon atau pleasure itu. Sehingga dengan dia menanggung penderitaan sampai pada puncaknya kematiannya, ya, dia tidak menyerah, dia mengubah penderitaan itu dari kutukan menjadi sarana penyucian. Itulah sebabnya kenapa Yesus menjalani penderitaan yang luar biasa. Kemudian dia mati di atas kayu salib. Nah, kematiannya adalah kematian yang mengalahkan maut. Dengan secara bebas memasuki kematian, konsekuensi utama dari dosa. Kristus yang adalah kehidupan itu sendiri meracuni maut dari dalam. Maut mencoba menelan sang kehidupan, tapi justru hancur. Nah, ini yang kedua adalah tindakan solidaritas terapeutik yang paling radikal. Sang tabib mengambil kondisi penyakit pasiennya untuk menyembuhkan. Jadi ada solidaritas terapeutik. Kristus mati untuk masuk ke dalam alam maut itu, dan dia meracuni alam maut itu dari dalam, sehingga alam maut itu pun berantakan. Oke, jadi 2 poin penting ini tentang Jumat Agung atau tentang kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, yang ketujuh, kita masuki ke Sabtu Kudus. Ini adalah Sabat Agung dan penantian yang penuh harapan. Peristiwa Alkitab ini adalah tubuh Kristus terbaring di dalam kubur, jiwanya turun ke Hades atau Sheol untuk memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa orang benar yang telah menanti. Nah, apa makna secara liturgisnya? Gereja memperingati ini adalah hari keheningan dan penantian. Ibadah mati Sabtu Kudus seringkali dirayakan pada Jumat malam. Nah, ini berpusat pada ratapan di depan epitafion, yaitu kain bergambar ikon tubuh Kristus yang diturunkan dari salib. Namun ini adalah duka yang penuh harapan. Himne-himne sudah mulai mengantisipasi kebangkitan. Nah, dari sisi perspektif Maximian, ini adalah keheningan yang kreatif, tapi juga rekapitulasi kosmik. Ya, Sabat Pencipta. Sabtu Kudus adalah Sabat Agung, di mana Sang Logos setelah menyelesaikan karya penciptaan kembalinya di kayu salib, ini beristirahat di dalam kubur. Ini adalah keheningan yang penuh potensi, seperti keheningan sebelum fajar. Turun ke Hades sebagai penyatuan. Turunnya Kristus ke Hades adalah tindakan rekapitulasi kosmik. Nah, ia menyatukan di dalam dirinya bukan hanya yang hidup, tapi juga yang mati. Merentukan semua tembok pemisah yang diciptakan oleh dosa, termasuk tembok antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Ia membawa terangnya ke sudut tergelap dari keberadaan ciptaan. Sehingga turun ke Hades itu adalah turunnya Kristus untuk memulihkan atau rekapitulasi kosmik ini. Dia menyatukan dalam dirinya bukan hanya yang hidup, tapi juga yang mati. Ya, sehingga dia meruntuhkan semua tembok pemisah yang diciptakan oleh dosa. Oke, nanti tentang Hades ini, Jumat Sabtu Kudus ini kita akan bahas secara khusus, ya, secara teologis apa maknanya sangat dalam. Kali ini kita memberikan gambar yang ringkas supaya saudara semua dapat secara utuh gitu ya. Kemudian terakhir Minggu Paskah, inilah ledakan kehidupan baru awal dari pengetahian atau teosis. Peristiwa Alkitabiah ini adalah kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Nah, makna liturgisnya ini adalah pesta dari segala pesta, perayaan dari segala perayaan. Seluruh ibadah adalah sebuah ledakan sukacita, terang, dan kemenangan. Seruan Kristus telah bangkit, dan jawabnya, sungguh ia telah bangkit. Ini akan menggema terus-menerus di dalam ibadah Paskah ini. Kegelapan telah dikalahkan oleh terang. Apa makna teologisnya dari perspektif Maximian? Inilah terjadi transformasi kodrat dan tujuan akhir tercapai. Kemenangan atas kebusukan, kekotoran. Kebangkitan Kristus bukanlah sekedar resusitasi ya seperti Lazarus, tapi dia transformasi total dari kodrat manusia. Tubuh Kristus yang bangkit tidak lagi tunduk pada kefanaan, penderitaan, dan kematian. Dia telah dilahirkan, dipenuhi oleh energi ilahi yang tidak tercipta. Kemudian yang kedua, ini adalah awal dari ciptaan baru. Kebangkitan Kristus adalah awal dari ciptaan baru. Dia adalah Adam yang baru, kepala dari sebuah ras manusia baru yang telah disembuhkan. Melalui baptisan dan ekaristi, kita kini dapat berpartisipasi dalam kemanusiaannya
yang telah dibangkitkan dan dimuliakan ini. Sehingga kebangkitan itu adalah awal dari ciptaan baru. Yang ketiga, ini adalah satu pintu menuju teosis terbuka. Kebangkitan adalah momen di mana tujuan akhir dari penciptaan, yaitu teosis atau pengilahian, menjadi satu kenyataan, satu kemungkinan nyata bagi kita. Jalan menuju penyatuan dengan Allah yang telah ditutup oleh dosa Adam, ini dibuka kembali secara definitif oleh Adam yang baru. Nah, perjalanan Pekan Kudus berakhir bukan pada sebuah kesimpulan, tapi pada sebuah titik awal yang baru, yaitu awal dari kehidupan kita di dalam Kristus yang telah bangkit. Jadi saudara-saudara, kita lihat Sabtu Lazarus sampai Minggu Paskah, pada akhirnya Kristus membuka pintu itu kepada kita, sehingga kita bisa masuk pada teosis atau pengilahian. Memang kita masih akan mengalami penderitaan dan pada akhirnya juga kematian. Tetapi kematian itu bukan lagi seperti resusitasi, yang akan mati lagi yang dialami Lazarus. Kematian kita tidak sebagai sebuah pintu untuk menuju kepada kehidupan kekal, yaitu teosis bersama dengan Kristus di dalam Dia di dalam kehidupan kekal bersama dengan Kristus yang sudah bangkit itu. Saudara-saudara, demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga Pekan Kudus ini, makna-makna ini saudara bisa menangkapnya dan memahaminya. Kemudian di pengajaran berikutnya kita akan bahas topik yang lain, ya. Saudara bisa menantikan video-video selanjutnya. Thank you so much.